Annyeong. Jadi di eh, perkenalkan, saya Jamilatu Sadia sebagai speaker yang memandu eh, pada Green Talks Podcast hari ini. Jadi hari ini di Green Talk Podcast itu membahas tentang peran K-popers dalam melestarikan lingkungan. Sebelumnya eh, kita tahu bahwa K-pop itu tidak asing di telinga kita. K-pop sudah mendunia, bahkan banyak penggemarnya, termasuk di Indonesia. Dan juga K-pop itu bukan hanya tentang musiknya dan dance-nya, tapi ada di antara mereka yang dapat berkontribusi kepada kelestarian lingkungan. Jadi di sini udah ada narasumber kita yaitu Nanda. Halo. Boleh nih boleh perkenalan dulu dari nama, kota asal, dan juga kesibukannya apa. Oke, halo semua. Perkenalkan, nama aku Nanda. Halo. Aku tuh asalnya dari Cikarang, tapi sekarang di Ciputat. Kesibukan aku kuliah sama organisasi. Kadang-kadang kalau misalkan ada kegiatannya, terus jadi K-popers udah. Itu aja sih. Sekarang aku kuliah di UIN Jakarta. Gitu. Jurusan apa, Kak? Jurusan apa? Aku jurusan perbankan syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke. Terkait dengan kabar ya, gimana nih kabar Kak Nanda sekarang? Pusingkah kuliah atau gimana? Kabar aku baik, cuman baik aja sih. Cuman mau UAS, jadi sedikit udah mulai kelimpungan gitu. Cuman nggak apa-apa. Iya. Tadi yang kakak sebutkan bahwa kakak kan suka K-popers nih. Kakak kan seorang K-popers. Jadi itu gimana sih cerita awalnya kenapa bisa tertarik dengan dunia K-pop dan tentang isu-isu lingkungan mungkin? Kalau misalkan tertarik dengan dunia K-pop, itu awalnya aku tuh mulai meluncur ke dunia K-pop tuh tahun 2020 akhir tuh mulai tertarik. Tapi kalau misalnya mau jadi K-popersnya tuh 2021 awal. Mulai tertarik awal tuh karena salah satu idol itu tuh suka ngejokesnya tuh aneh gitu, terus kayak suka aja sama jokesnya, terus akhirnya tertarik, terus ngeliat dia tuh ngedance suatu lagu judulnya tuh Make a Wish, terus itu denger lagu itu kayak oh lumayan enak, nyambung di telinga, terus akhirnya ya udah mulai tertarik dan suka gitu. Kalau misalkan mengenai isu lingkungan, itu tuh dari kecil emang udah ditegasin gitu sama bapak, karena dulu pas kecil itu pernah pas waktu main sore, kan anak kecil main sore gitu, suka bawa jajanan kan, terus di situ aku buang tuh sampah sembarangan jadi di dekat rumah tuh ada lapangan mini gitu, terus bapak tuh lagi nyapu halaman gitu, terus ngelihat aku buang sampah sembarangan, terus disuruh coba itu dipungut lagi sampahnya, terus kesini gitu, terus ada aku bawa sampah ke sana, terus suruh itu udah tong sampah dibuang di tempatnya gitu, terus dibuang. Terus pas waktu malamnya, pas waktu lagi ngumpul gitu, lagi nonton TV, terus aku tuh bilang kalau misalkan usahain apa-apa yang udah bekas dipakai sama diri sendiri tuh dibuang atau diletakin di tempatnya, usahain jangan sampai jadi beban buat orang lain atas barang apa yang udah jadi bekas buat kita gitu, karena kata bapak
kita kan nggak tahu ini sampahnya itu bakal lari kemana, entah itu ketip angin terus ntar masuk ke got, terus ternyata itu yang menyebabkan penyumbatan di selokan terus jadi banjir gitu, salah satu penyebabnya karena aku gitu. Jadi kata bapak usahain ditaruh pada tempatnya gitu. Iya. Gitu. Jadi terkait edukasi sejak dini itu penting ya tentang isu-isu lingkungan. Iya, jadi udah ditekenin dari kecil buat buang sampah sembarangan, minimal minimal tanggung jawab sama apa yang udah jadi bekas gitu. Gitu. Ya, untuk tadi yang ada gak sih kayak idol K-pop itu yang menginspirasi Nanda dalam aksi pelestarian lingkungan? Menurut Nanda, gimana? Eh Sebetulnya tuh ada. Jadi kebetulan aku nge-stand NCT. Terus di sana tuh ada dua member, ada Jimin sama Jeno. Jadi dari sekian banyak member tuh ada dua member namanya Jimin Jeno. Mereka tuh pas waktu 2019 itu pernah ke Bantar Gebang buat ngelakuin volunteer buat project salah satu acara stasiun TV di Korea. Terus mereka di sana itu eh sebenarnya tuh cita-cita tuh ngebantu anak ngebantu anak dua anak tersebut buat Ya, eh, buat meraih impiannya gitu. Jadi yang satu tuh namanya Pudori. Pudori tuh kayak itu mengut sampah, habis itu hasil pungutannya itu dijual gitu. Jadi Jamie Jane itu ngebantu Pudori buat mengut sampah, terus ngebeliin barang-barang yang emang sekiranya ya, dibutuhin gitu. Terus kalau misalkan Pudori itu nelayan gitu. Jadi di Bekasi tuh setahu aku itu ada suatu kabupaten atau ada daerah gitu yang emang suka banjir di sana, padahal padahal setahu aku tuh kita tuh udah cukup sering donasi. Cuman ya. kalau kenapa kayak di sana emang sering banjir. Nah di sana tuh jadi ada tempat wilayah buat nelayan. Nah si Selamat tuh tinggal tuh di situ. Nah terus si Jamie Jan itu ngebantuin cuci baju, terus keperluan-keperluan sekolah gitu. Gitu sih, itu inspirasi awal. Jadi dari nonton video itu tuh kayak pas ngeliat eh, mereka, oh mau ya seorang idol tuh berkecimpung gitu, berkecimpung Ya, di dunia sampah. Maksudnya di Bantar, pas aku lihat video aja Bantar Gebang tuh beneran kayak literally gunung iya, sampah gitu. Terus kayak kok bisa gitu, mereka tuh mau bantu ikut mungut sampah gitu. Kayak ini bisa nggak ya gitu buat buat dijual gitu, mereka sering nanya kayak gitu, ini kaleng bisa nggak ya, terus kayak Jamin ini kalengnya harus bentuknya pipih, kamu harus carinya lebih lebih hati-hati lagi supaya bisa dapet gitu. Terus si Jaminnya bilang, di mana ya aku bisa mendapatkan lampu untuk bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi gitu. Kayak itu kayak bener-bener wow, tapi mereka beneran yang apa ya, yang cukup detail dan mau untuk berkecimpung di dunia sampah gitu. Itu sih awalnya. iya, iya. Aku juga nih baru tahu tentang itu. Tapi mereka kayak maksudnya kenapa ya bisa langsung terjun gitu? Awalnya Apa? tuh karena itu kan salah satu acara stasiun TV. Jadi kayak dipanggil gitu sih buat jadi volunteer. Hmm, Jadi ya, para agensi tuh ngirimin anaknya mereka yang sekiranya tuh suka sama lingkungan dan mau bantu sekitar ya. gitu. Terus kayak dikirimnya Jemin gitu. Jadi itu yang membuat kamu termotivasi ya untuk terlibat dalam aksi-aksi pelestarian lingkungan. Tapi di industri K-pop itu ada gak kontribusi dalam upaya pelestarian lingkungannya di industrinya? Oh, ada. Jadi kan uh, di idol itu kan
diomongin sama agensi ya. Jadi yang aku searching ada beberapa agensi yang berusaha mengatasi masalah plastik yang ada di industri K-pop. Jadi di industri K-pop tuh penggunaan plastik tuh makin tahun tuh makin banyak gitu. Terus ternyata mereka tuh berusaha buat ngatasin hal itu. Contoh itu kayak dari YG Entertainment, buat bikin album mereka tuh udah pakai plastik biodegradasi, terus pakai kertas khusus, sama pakai tinta dari minyak keledai gitu. Jadi kalau plastik biodegradasi itu ya itu tuh terbuat dari ekstrak hewan dan tumbuhan, di mana itu tuh bisa diolah secara alamiah oleh tanah, dari mikroorganisme tanah menjadi senyawa, terus kayak nanti ujungnya tuh jadi karbon oksida gitu. Itu tuh kegunaannya. Nah terus lanjut lagi tuh ada dari SM Entertainment. Nah jadi tuh mereka tuh luncurin album pintar, nama itu ASM ini. Yang dimana tuh bentukannya tuh kayak gantungan kunci tuh beneran kecil kotak gini doang. Terus dalamnya tuh dalamnya tuh kayak ada bola kecil gitu, bentuknya CD tapi di belakangnya tuh mirror. Terus kalau terus itu kan gak dapet kotakan album. Kalau misalnya pernah lihat album K-pop itu ada plastik atau box gitu, karena mereka tuh gak ada itu, cuman akrilik doang. Terus nanti biar dapetin lagu atau foto-fotonya tuh bisa di NFC pakai HP yang udah mendukung NFC gitu. Jadi biar bisa kedetek gitu. Itu menurut aku salah satu merchandise yang bagus sih. Jadi selain ukurannya mini, lebih bisa hemat hemat lingkungan, terus tambah lagi jadi gantungan kucing jadi lucu. Terus ada lagi tuh dari YG Entertainment lagi, itu tuh dia tuh ngerilis merchandise daur ulang gitu. Jadi dari spanduk yang ada di konseran atau fansign atau fan meeting itu tuh jadi spanduk itu terbuat dari kain biru bahannya, terus mereka olah lagi itu jadi dompet kartu tapi limited edition gitu. Jadi dari bekasan mereka daur ulang lagi, terus mereka jual lagi tuh jadi nambah cuan, tapi bisa ngebantu lingkungan lagi. Tapi itu yang dimaksud album pintar itu gimana? Maksudnya ada sangkut pautnya gitu sama lingkungan? Oh, ada lah. Jadi karena dari akrilik ya, terus jadi album itu kan macam-macam bentukannya, jadi ada banyak kan. Jadi album tuh, bentar aku tunjukin deh. Boleh tuh. Jadi album tuh kan kayak, ini aku punya album nih, ini isinya foto gitu kan. Itu kertas-kertas gitu. Jadi terus di sini tuh ada CD. Ini tuh dalamnya ada CD, terus ini tuh ada poster gitu. Ini tuh kayak bahannya dari, terus belum lagi tuh ada tambahan plastik gitu di luarnya. Jadi ini tuh sebenarnya kalau misalnya edisi kayak gini terus kita belinya banyak, itu menurut aku ini tuh bisa ngasilin sampah yang banyak dan cukup buruk buat lingkungan. Sedangkan kalau SM ini tuh kayak gantungan literally gantungan yang bisa digantung di tas itu tuh kecil, dan kalau misalkan jadi kita nggak dapet CD, jadi kita cuman NFC aja gitu dari HP, jadi langsung tapi harus terhubung sama suatu aplikasi biar nyambung muter lagu sama dapat foto-fotonya gitu. Iya. Produknya sangat ramah lingkungan ya. Kalau sebenarnya kalau misalkan aku kan dari divisi sospen gitu. Nah, kita tuh ada produk terbaru kita yaitu Imani, dan juga maksudnya kalau misalkan ada konser nih gitu di Jakarta, kita tuh pakai itu aja, pakai Imani, soalnya kan ngurangi emisi karbon juga. Kalau pakai mobil kan nggak ramah lingkungan, macet juga gitu. Nah, itu sih.
Jadi kalau ada selain itu ada lagi gak kayak industri K-pop itu yang meluncurkan produk gitu yang ramah lingkungan? Setahu aku sih, aku nemunya cuma itu aja sih. Kebetulannya Iya. yang sering muncul di aku gitu. Terkait K-popers itu kan kalau di sosial media kayak wah gitu ya. Jadi bagaimana sih si K-popers itu dapat menggunakan platform mereka untuk meningkatkan kesadaran tentang lingkungan, tentang isu-isu lingkungan. Eh, Biasanya para K-popers itu gunain aplikasi Twitter atau X. Terus di Ya, sana kalau misalkan ada isu-isu terbaru gitu, kayak isu lingkungan, itu biasanya kita tuh naikin hashtag. Jadi jadi tuh bisa secara personal atau enggak lewat fanbase. Fanbase tuh kayak sebuah platform yang dibentuk eh, sama 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 fandom buat menaungi orang-orang yang satu fandom gitu. Jadi biar nggak ketinggalan berita. Biasanya hmm, uh, itu tuh misalkan contoh itu ada isu A gitu. Terus biasanya kita ya, itu nge-tweet, misalnya secara personal dulu, kita tuh nge-tweet, kita ngedrop HT yang udah ada template-nya, terus mutualan-mutualan kita atau teman-teman yang ada di Twitter tuh biasanya ikut ngedrop di replyan Twitter. Nah kalau misalnya di fanbase itu biasanya admin atau orang yang di fallback sama fanbase-nya itu ngikutin ngajak orang-orang yang ya, ada di followers tersebut gitu. Jadi ayo guys ya. naikin HT lagi ada isu ini terus mereka drop Hmm, template-nya terus para pengikutnya biasanya pada naikin hashtag itu cara kita buat orang-orang ya, tuh pada tahu pada aware sama lingkungan sekitar gitu sih. ya. Jadi mereka tuh kayak kompak ya kerjasamanya gitu. Bagus sih. Benar-benar. Kalau ada gak contoh nyata yang aksi-aksi K-popers itu dalam melestarikan lingkungan? Selain yang tadi mengajak dari media sosial gitu, aksi nyatanya. Hmm, jadi uh, ini dari fandom aku sendiri tuh dari NCT itu pas tahun 2020 buat ngerayain project NCT 2020 itu ada suatu fanbase gitu lumayan besar itu mereka eh, ngajak untuk kita tuh berkontribusi buat nanam sebanyak 2020 pohon di Pantai Bahagia Bekasi itu kalau nggak salah pohon mangrove tapi cara cara kita ikut berkontribusi itu dengan cara donasi itu senilai 10.000 buat satu pohon. Nah, terus ada lagi dari uh, yang aku tahu tuh dari konser Suga kemarin itu yang The August itu ada di ISBSD itu mereka uh, ada sekitar 50 sampai 60 orang itu mereka mengutin sampah-sampah yang ada di sekitar area konser tersebut gitu. Jadi mereka ngumpulin uh, kan nggak semua orang aware sama Hmm, sama sama sampah sendiri. Kemarin pas sama, aku iya, konseran juga banyak banget sampah-sampah yang berserakan. Jadi mereka tuh cuman kayak masuk cuman ngelempar tapi tuh sampah itu tuh nggak masuk ke dalam plastiknya gitu. Jadi kayak masih berceceran. Nah, pas waktu konser Suga kemarin itu relawan-relawan pada bantu buat mengutin sampah terus tuh. ditaruh di tempatnya. Jadi lebih kelihatan bersih, lebih lebih ngebantu eh promotor juga sih. Itu yang K-popers lakuin buat Iya. kontribusi dalam melestarikan lingkungan. Oke. Jadi di K-popers sendiri itu ada tantangan nggak yang dihadapi
dalam upaya mereka melestarikan lingkungan. Adalah tadi kan Apa? aku kan udah nunjukin album. Nah, Iya. jadi di K-pop itu kita tuh bisa ngobrol ngobrol video call atau secara online atau enggak offline sama member. Tapi itu semua tuh kayak enggak beda-beda sistemnya kayak konser. Kalau konser kan udah dipatokin harga. Tapi kalau misalkan fansign itu kita tuh balap-balapan siapa yang paling banyak beli album. Nah, sebenarnya tuh nggak apa. Cuman yang bikin masalah tuh adalah sampah mereka ini. Jadi aku tuh beberapa kali ngeliat di luar negeri kayak di Jepang atau Korea itu tuh cukup banyak sampah-sampah atau album yang dibuang gitu aja di pinggir jalan tuh beneran bertumpuk-tumpuk terus berserakan itu tuh udah jadi sampah. Jadi mereka tuh uh, beli itu tuh cuma buat fansign atau enggak mereka tuh cuma mau ambil isinya doang. Jadi kayak ada photocard atau enggak mereka ambil album itu tuh sisanya dibuang dijadiin berserak sampah. Itu menurutku enggak buang-buang, jadi enggak buang-buang simpel. Oke. Sebenarnya kalau bukan buang uang sih lebih ke nggak aware aja gitu loh. Misal kayak kalau misalkan albumnya nggak kepake gitu, itu harusnya dikasih aja gitu loh ke temennya atau dijual dengan harga yang lebih murah. Jadi albumnya itu nggak susah buat didaur ulang gitu. Gitu sih. Iya. Kalau misalkan pas konser nih, kan pasti ada sampah gitu. Itu biasanya ada petugasnya sendiri atau gimana? Atau misalkan para K-popers nih kayak kerjasama gitu buat ngebersihin itu. Selama aku konseran kemarin tuh belum ada sih K-popers dari fandom aku yang bergerak buat membersihkan sampah-sampah. Belum ada relawan-relawannya, tapi setahu aku kalau sampah itu udah jadi tanggung jawabnya promotor. Jadi biasanya kita cuma disediain banyak tempat sampah plastik-plastik terus kita disuruh buang di sana gitu. Itu sih. Ya, Tapi pas waktu bentar tapi pas waktu konseran itu aku ada problem satu hal sebenarnya. Jadi pas waktu aku konseran tuh biasanya dinaungin sama satu promotor gitu. Terus sama di dalam venue itu kita tuh sebenarnya disediain air, tapi airnya tuh air gelas kemasan. Tapi kan kalau mungkin kalau dari sisi kita tuh kayak oh iya ini kita promotor baik loh, dia tuh mau ngasih air gelas kemasan gitu. Tapi kalau misalkan dipikir itu kan di dalam venue itu kan bisa ribuan bahkan puluhan ribu orang kan di situ. Jadi kalau misalkan mending kalau misalkan satu orang tuh dikasih satu aqua gelas. Tapi kalau misalkan orang itu minta lagi dia bisa minum 3 sampai 4 gelas, 4 dikali sekian banyak ribu kan bisa jadi jutaan. Itu menurut aku jadi sampah. Jadi menurut aku para promotor tuh harusnya membolehkan, jadi udah tertera gitu di terms and condition gitu, jadi kayak di aturan konser harusnya tuh dibolehin bawa tumbler tapi yang plastik aja gitu. Soalnya yang aku tahu di beberapa konser tuh ada yang gak ngebolehin sama sekali bawa botol air gitu. Oh iya. Tapi ada gak sih pengalaman Nanda nih dalam terlibat kegiatan pelestarian lingkungan sebagai seorang K-popers ya? Jujur kalau misalkan kegiatan terjun langsung buat ngebantu pelestarian lingkungan kayak contohnya mungutin sampah gitu pas konseran atau apa itu belum pernah sama sekali. Tapi waktu kemarin konser pertama kali itu aku sempat bawa botol tumbler sendiri ke sana karena aku lihat space tas aku tuh lumayan lowong buat dimasukin tumbler yang cukup besar. Jadi pas sana selain menghemat uang, aku juga nggak perlu beli air
botol kemasan kayak aqua, mineral gitu, terus gak perlu nyumbangin sampah baru lagi dari aku gitu. Itu Iya sih. tapi pas waktu pasar selanjutnya aku nggak ngelakuin hal itu lagi karena pas aku kebetulan gak lowong gitu. Tapi itu salah satu hal yang menurut aku kayaknya harus coba lagi pas waktu next konser karena itu cukup ngebantu eh at least aku nggak ninggalin sampah terlalu banyak di suatu tempat gitu. Iya, bagus. Mungkin lebih belajar lagi ya terkait itu dan juga bisa ngajak teman-temannya gitu. Terus tadi aku yang mau yang donasi buat lingkungan, yang buka donasi Mas, itu uh, oh, Penbes melakukan donasi buat lingkungan. donasi buat lingkungan yang tadi pohon itu kah? Iya, yang pohon itu maksud dari donasinya itu dari apa ya, kayak keinginan fanbase-nya sendiri atau gimana? Kayaknya itu tuh admin fanbase itu mungkin tergerak hatinya karena waktu itu mungkin isu tentang Pantai Bahagia Bekasi itu mungkin waktu itu lagi naik parah gitu. Jadi Iya, mungkin karena deket pantai, jadi eh, mereka coba ajak inisiatif ya, fandom. inisiatif. eh Mereka mungkin lebih inisiatif. Lebih apa? Inisiatif, inisiatif. Iya lebih Eh, inisiatif. Jadi mereka ngajak fandom eh, buat donasi beli pohonnya, terus nanti ada relawan yang nanam-nanemin gitu. Atau mereka cuma nyerahin uangnya aja ke masyarakat situ. Jadi masyarakat di sana jadi bisa digunain uang-uang hasil donasi itu gitu. iya, iya. Terus menurut kamu yang membuat si K-popers ini menjadi bentar maaf, kalau K-popers itu kayak sebuah komunitas atau apa? K-popers itu Atau komunitas. soalnya kan komunitas kan kayak hobi ya? Atau Oh, beda? oh, oh maksudnya K-popers tuh cocok apa enggak gitu jadi komunitas yang suka Iya sama gitu. pecinta lingkungan. Oh, Iya, kan K-popers itu sendiri kan eh, bentuknya macam-macam. Maksudnya aku dengan background yang beragam gitu kan. Nah, eh, kalau misal menurut aku tuh K-popers tuh bisa banget gak cuman fokus ke idolnya aja, tapi juga aware iya, sama lingkungan sekitar. iya bisa. Eh, Kalau misalkan ada beberapa fans yang tergerak hatinya buat ngadain suatu project buat isu lingkungan, itu Mm-mm. bisa banget ngajakin yang lain biar bermanfaat buat masyarakat dan lingkungan. Terus hasil ajakan itu jadi ada kegiatan yang positif buat mereka dan buat masyarakat. Rata-rata K-popers itu pada FOMO. Jadi kalau misalkan ada suatu ajakan gitu kayak kesini yuk gini 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 terus kayak mereka kayak ih mau kayaknya seru deh yuk bareng yuk terus mereka ngajak teman-teman yang lain gitu buat bondong-bondong ke sana biasanya kayak gitu mereka. Jadi bisa banget K-popers diajakin ke komunitas pelestarian lingkungan asal diajak aja gitu. Iya. Eh, tapi pernah gak sih kayak kan K-popers berniat baik gitu, tapi tapi dia tuh kayak menerima kritik atau komentar negatif dari eh, terkait tentang pelestarian lingkungan. Maksudnya tuh dia kayak apa ya? Dapat kritik negatif Mm-mm, atau positif ya kayaknya gitu.
kayaknya sejauh ini kalau misalkan negatif tuh belum ada deh. Barunya positif, maksudnya masyarakat-masyarakat tuh pada sadar, oh ternyata tuh K-popers tuh nggak cuman Iya sih. asal eh, dukung idol atau yang negatif gimana-gimana gitu sampai impulsif apa-apa, tapi mereka juga Iya, betul. tergerak buat aware sama lingkungan sekitar. Setahu aku sih kayak gitu yang aku baca-baca, justru malah dapet masuk komenan-komenan positif sih dari masyarakat non K-popers gitu. Ya, alhamdulillah ya. Tapi bagaimana cara kamu menyeimbangkan kehidupan pribadi sebagai pribadi gitu, kayak sebagai K-popers, sebagai mahasiswa, ataupun aktivitas seorang aktivitas lingkungan? Menyeimbangkan kegiatan. Iya, eh kayak bagi waktu manajemen. Kalau aku tuh pakai skala prioritas. Yang utama tetap kuliah karena aku tujuan ke sini tuh kan mau kuliah. Terus yang kedua tuh baru organisasi dan terakhir tuh K-pop. Iya, Gitu sih. Jadi eh jadi kalau pagi sampai sore itu kuliah. Terus kalau misalkan eh, organisasi itu ada suatu acara, itu aku datang ke iya, organisasi tersebut. Terus kalau misalnya udah lowong, itu biasanya aku mulai gitu. mulai Iya. K-pop gitu. Tapi ada gak sih eh, pesan yang ingin kamu sampaikan untuk para K-popers di luar sana yang eh, dalam melestarikan lingkungan? Pesan kesannya mungkin. Kalau kalau aku sih, kalau aku lihat berdasarkan pengalaman aku tuh mulai aware aja sama lingkungan sekitar. Maksudnya kalau misalkan ngebawa, misalkan beli makanan atau minuman, itu Mm, jangan mm, eh, misalkan habis makan di pinggir venue gitu, terus kayak ninggalin sampahnya atau bekasnya tuh gitu aja. Tapi karena ada kan banyak tempat tik sampah gitu, mulai dibuang ke tempatnya aja, minimal kayak gitu aja dulu. Terus kalau misalkan eh, beli album tuh yang diusahain yang udah terindikasi ramah lingkungan, jadi nggak nggak terlalu nyumbang eh, iya, benar. nyumbang album banyak ke Mm, lingkungan gitu, misalnya kayak. Terus kalau misalkan beli albumnya kebanyakan gitu, misalnya buat keperluan fansign atau fan meeting kan mm, ada yang pengen ketemu album, idolnya kan, itu bisa banget bekasannya tuh dijual aja lebih murah atau enggak dikasih ke teman atau saudara gitu. Jadi iya, album itu juga lebih bermanfaat gitu. Atau enggak benar-benar. mungkin bisa serahin ke pengelola daur ulang. Jadi albumnya tuh enggak kebuang gitu aja gitu loh. Iya. Jadi menurut aku gitu sih, lebih lebih aware aja sama lingkungan gitu. Oke. Ada gak sih tips yang untuk K-popers atau penggemar lainnya gitu untuk memulai gaya hidup yang lebih ramah lingkungan? eh Kalau misalkan ke suatu acara gitu, mungkin bisa dengan Iya, bawa tumbler sendiri gitu, terus bener bawa ya. kotak. Hmm. Terus kalau misalkan kira mau makan atau jajan di sana, itu bisa bawa kotak kotak sendiri gitu, kotak makan. Terus kalau misalkan mau misalkan mau datang ke acara fan meeting atau konseran atau apa, biasanya mereka tuh pada beli baju baru. Terus diusahain itu udah pakai baju yang ada aja di lemari, jadi nggak terlalu banyak, jadi ada sampah limbah dari baju gitu. Menurut aku lebih mencoba untuk menjadi hidup minimalis aja sih gitu. Mungkin dari
audiens ada yang mau nanya? Bisa drop aja guys kalau misalnya mau nanya. Karena di sini yang gak ada yang nanya ya. Jadi terima kasih atas waktunya dari Kananda buat bisa menjadi narasumber di Grand Talks Podcast hari ini. Dan uh, dan seperti yang kita tadi dengarkan, bahwa kita juga harus bisa aware terhadap lingkungan dan juga untuk kedepannya bisa lebih ramah lingkungan. Tapi ini ada pertanyaan dari Kak Aisyah Supernova 100. Gini, Kak, harapannya gimana untuk konser K-pop ke depannya agar lebih ramah lingkungan? Harapan Kananda terkait K-pop supaya bisa lebih ramah lingkungan. Menurut aku dari hal basic yang udah tadi aku sebutin aja gitu. Jadi kalau diusahain buat para promotor itu ngebolehin ngebolehin para fans yang mau nonton, para audiens gitu buat boleh bawa tumbler ke dalam venue gitu. Jadi biar di dalam tuh misalnya tinggal atau mungkin mereka di sistem refill gitu, refill refill galon. Jadi mereka tuh nggak perlu kasih minuman-minuman gelas plastik yang bisa nyumbang sampah lebih banyak gitu. Terus kalau misalkan dari pihak promotornya udah membolehkan, aku harap para fans juga tergerak hatinya biar mau sedikit berat bawa air minum yang sekiranya cukup buat sampai konser habis gitu. Terus aku harap juga ada orang yang tergerak hatinya uh, buat ikut membersihkan area konser. Jadi biar ada nilai plus aja sih gitu. Gimana Kak Aisyah untuk penjelasannya? Ini ada juga pertanyaan dari Karisma. Kak, kalau pas konser bikin clean up, seru kali ya, Kak? Itu tadi udah dijelasin juga ya? Menurut aku Karisma itu seru banget. Kebetulannya lagi banyak banget rentetan konser-konser dari K-pop atau J-pop atau apapun. Mungkin next kita bisa clean up di daerah konser gitu. Mungkin boleh. Bayarin tiketnya, Kak. Boleh, Kak? Nanti dibayarin. Nanda. Gak perlu masuk sih Kak, kayak di area luar venue juga bisa deh kita clean up
karena banyak, karena kalau misalnya di luar venue tuh ramai banget di sana tuh, para K-popers tuh pada bagi-bagi perintilan-perintilan muka muka idolnya gitu, kayak kayak PC-PC unofficial, terus poster gitu-gitu pada pada ngebagi-bagiin gitu. Jadi di sana tuh rame dan banyak orang yang pada makan di luaran sana. Menurut aku di situ bisa banget di clean up gitu. Sekarang bisa lebih bagus sama idol. Kalau Bisa dong kak, clean itu harus. up, tapi kan gak ada yang tahu ya kalau di itu. Nih Iya ada kan kak? lagi ada lagi pertanyaan dari 02110. Grup K-pop atau idol mana yang aktif menyuarakan isu lingkungan dan mempromosikan praktik ramah lingkungan? Eh, Sebenarnya kalau misalkan fandomnya sendiri itu tuh cukup banyak. Rata-rata udah pada aware, apalagi fandom-fandom gede gitu kayak NCT Zen, ARMY, EXO-L tuh pada tergerak. Biasanya mereka tuh bikin tergerak di dalam isu lingkungan tuh buat project, ngerayain project kayak idolnya ulang tahun atau project suatu hal, misalnya idolnya itu solo atau apa, itu biasanya mereka bikin project-project dan biasanya isu lingkungan. um, Sorry tadi apa deh lanjutannya? Sorry tadi apa sih? Uh, Sini nggak deh. Dapat Oh, seberapa besar dampak penggunaan plastik dalam merchandise K-pop seperti album, lightstick, dan poster terhadap lingkungan? Dampak penggunaan plastik. Mungkin wah, yang tadi dijelaskan sama Kananda terkait yang plastik plastik apa? uh, jujur kalau yang aku cari tadi itu penggunaan plastik di industri K-pop tuh gede banget, udah sampai ribuan ton. Jadi maks setiap tahun tuh semakin naik gitu. Makanya karena kan di industri K-pop itu kan ada agensi kan. Terus di agensi tersebut itu tuh nggak cuma ada satu grup, tapi ada beberapa dan bahkan belasan grup dalam satu agensi. Terus kalau misalkan mereka comeback minimal setahun sekali itu banyak banget plastik plastik yang digunain. Apalagi mereka tuh biasanya kalau ngeluncurin album tuh nggak, jenisnya nggak cuma satu gitu, tapi kayak bisa 3-4 jenis album. Jadi menurut aku tuh plastiknya tuh banyak banget yang digunain. Makanya eh saran aku pihak agensi tuh kalau bisa lebih lebih cari tahu hal apa yang bisa bikin eh, produk-produk atau merchandise-nya mereka itu lebih dihemat gitu. Mungkin tadi juga yang kata Kananda dari uh, agensi yang pakai plastik biodegradasi. Itu mungkin termasuk juga ya. Iya, Uh, itu bisa itu bisa. ya. Sama ada lagi pertanyaan dari Kak Epi Jodriah. Mm-mm. Kak, tauku orang-orang Korea ada yang buang baju-baju masih bagus dan ada tempat khususnya. Apakah itu didaur ulang lagi atau bisa diambil lagi sama orang yang lainnya? Yang pernah aku baca Kak Evi, jadi di sana tuh biasanya tuh orang-orang kan pada pada buang barang yang udah nggak dipakai sama mereka kan di suatu tempat. Nah, biasanya tuh orang-orang Korea yang lain tuh pada mungutin barang-barang yang masih bagus. Tapi kalau yang rusak-rusak, kayaknya itu diangkut sama pihak sampah yang ada di sana sih. Kayaknya gitu. Cuma
orang-orang di sana tuh kalau misalkan mereka tuh nggak malu buat 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 comot, buat ambil barang yang udah dibuang sama orang gitu. Jadi dari mereka itu bisa memanfaatin ya, kayak mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman terkait produk ramah ramah lingkungan ataupun dan lain sebagainya. Oh, sama kayak tadi aku ingat deh, kayaknya ada yang nanya ke platform buat yang menaungi para K-popers di isu lingkungan. Itu sebenarnya ada satu web gitu namanya K-pop for Planet. K-pop for Planet itu tuh menaungi buat para penggemar K-pop yang mau bersatu untuk aksi iklim. Mungkin bisa join di sana, atau enggak mungkin kalau misalkan tertarik juga buat bergerak di lingkungan tapi yang lebih luas teman-temannya gitu, itu bisa banget guys join di ALW gitu, di next kepengurusan, atau bisa banget join di volunteernya gitu karena masih oprek sampai sekarang. Jadi bisa banget kalau misalnya tertarik sama dunia lingkungan dan mau dapat organisasi yang super super positif lingkungannya gitu ya, itu bisa banget join di ALW gitu. Iya. Ada yang mau ditanyakan lagi kah terkait seputar lingkungan ataupun apa? Jadi kesimpulannya mungkin ya Kak, K-popers itu memiliki peran penting dalam melestarikan lingkungan dengan menggunakan kepopuleran mereka dan pengaruh sosial media mereka, dan dapat menyebabkan kesadaran tentang isu-isu lingkungan dan menginspirasi penggemar mereka untuk mengambil tindakan yang positif. Seperti tadi yang Nanda jelaskan terkait ada idol yang ke Bantar Gebang, dan juga kayak kerjasama dan kekompakan dari K-popers untuk akan kesadaran tentang lingkungan dan bermanfaat juga. Ada pertanyaan lagi dari Karama. Kak mau tanya, jika salah satu grup K-pop merilis album dengan konsep daur ulang, di mana sebuah materi promosinya itu dibuat dari bahan daur ulang, akankah hal itu laku keras atau dianggap kurang bersinar? Atau malah kayak gimana gitu? Maksud tuh Ram, konsep dari album tersebut atau lagu yang ada di dalam album tersebut? Atau mungkin tadi yang tadi
kakak jelaskan itu yang apa? Yang tadi kakak tunjukkan itu kan katanya bisa didaur ulang. Nah, kalau semua materi promosinya itu kayak kita nih kayak da- dari bahan daur ulang, tapi hal tersebut itu akankah laku atau dianggap kayak kurang gitu? Hmm, menurut aku itu justru disupport sama orang karena eh, idol K-pop itu jadi punya citra kalau dia tuh aware sama lingkungan sekitar. Kalau misalnya contoh dari albumnya itu sendiri, tadi aku udah nyebutin eh, ada dari SM Entertainment itu mereka tuh bikin bikin album tuh yang ramah lingkungan. Terus beberapa agensi juga udah bikin album yang eh, terbuat dari bahan-bahan yang bisa dicerna sama tanah gitu. Jadi bisa diurai dengan sendirinya. Kalau misalkan lagu itu ada beberapa lagu udah ada beberapa lagu yang isinya tuh tentang lingkungan. Kalau yang pernah aku dengar tuh contohnya dari NCT 127 itu judul lagunya tuh My Earth. Itu mereka ngebahas tentang lingkungan juga kok. Jadi nggak bikin eh, grup tersebut jadi jadi meredup gitu, enggak, malah malah menurut aku Iya, makin naik karena orang-orang yang enggak yang mungkin nggak suka K-pop gitu, jadi kayak eh, apa ya, suka karena hal jadi itu. jadi jadi respect lah gitu sama sama K-popers Mm, gitu, kayak oh ternyata K-pop tuh nggak cuma tentang nyanyi atau dance doang ya, ternyata mereka tuh juga aware sama isu lingkungan gitu. iya. Menurut aku nggak bikin mereka jadi meredup gitu sih. Ini ada lagi pertanyaan dari Kak Ahmad Mujaki. Mau nanya Kak Sasa, hal apa yang bisa dilakukan sebagai orang awam untuk ikut mensupport 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 kayak mensupport mensupport eh, kayak ke isu lingkungannya lingkungan mungkin? atau Iya, ke sebenarnya isunya. mulai dari diri sendiri aja dulu sih. Kayak tadi punya sampah bekas dipakai sendiri itu dibuang ke tempatnya gitu. Terus kalau misalkan tertarik gitu mau mau berkontribusi lebih di masyarakat itu bisa banget join volunteer atau orga atau suatu wadah gitu kayak komunitas atau apapun itu yang Iya. bergerak di bidang lingkungan. Jadi semakin bisa support kok orang awam juga. Sebenarnya kan buat peduli sama lingkungan kan gak harus dari suatu komunitas gitu latar belakangnya, buat orang-orang yang eh, dari manapun itu bisa banget kok eh, aware sama lingkungan sendiri gitu. Tapi mungkin kalau misalnya mau berkontribusi lebih itu bisa join komunitas yang udah aku sebutin tadi gitu. Mungkin Kak Ahmad, mungkin Kak Muzaki bisa banget kalau mau join ALW jadi volunteernya gitu. Bisa banget. Boleh banget tuh, boleh banget. Masih oprek kok. Masih oprek kayak sampai sekarang. Coba aja dicek di Instagramnya ALW. Jadi jadi dari mungkin dari kesimpulannya itu kita juga
dari diri sendiri, harus lebih aware terhadap lingkungan, dan juga harus bisa bekerja sama dan juga kompak gitu dalam melakukan hal-hal yang positif seperti pada pelestarian lingkungan. Mungkin itu aja ya, Kak. Nggak apa dong, kalau ketemu kan jadi dapat teman baru juga di organisasi ini gitu. Bisa bantu masyarakat luas juga kok, terus jadi aware sama lingkungan juga gitu. Gak apa ketemu lagi gitu kamu Zaki. Mungkin itu aja ya yang dapat disampaikan. Atau ada lagi nih dari Kananda yang ingin disampaikan lagi? Jadi mulai aware sama lingkungan aja gitu, minimal dari sampah pribadi itu dibuang ke tempatnya gitu. Atau enggak bisa, atau enggak kalau misalnya ada teman yang masih bandel gitu buat buang sampah tuh masih sembarangan tuh diingetin, dicolek aja kayak buang tempat sampahnya, ambil lagi gitu. Itu nggak apa-apa. Tuh. Jadi kita juga ya harus aware terhadap diri sendiri dan juga bisa mengedukasi gitu kepada masyarakat tentang itu. Karena banyak sekali masyarakat yang belum tahu terhadap gimana lingkungannya, kayak daur ulangnya gimana gitu. Benar. Mungkin itu aja ya Kak. Sharing-sharingnya di malam ini gitu. Udah. Oke, terima kasih untuk Nanda yang telah meluangkan waktunya menjadi narasumber di Green Talks Podcast kali ini. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi audiens dan juga kita. Oke. Semangat terus ya, kayak kuliahnya, dan juga semoga dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi terhadap lingkungan. Oke, ditutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan see you on the next Dadah. podcast. Guys.